Mungkin kalian pernah mendengar quotes dari Raditya Dika, jatuh cinta adalah musuh akal sehat. Atau perkataan Mario Teguh, cinta melumpuhkan logika. Inilah yang terjadi pada pemuda bernama Kois. Kisah cintanya lebih populer dengan nama Laila Majnun. Italia punya Romeo dan Juliet. Arab Saudi punya Jamil dan Buthainah. Indonesia punya Andin dan Aldebaran. Bangsa Persia bangga punya kisah yang sangat legendaris, Laila Majnun. Terjadinya kisah ini tidak jelas tahun berapa. Kisah ini baru populer pada abad ke-9 di Persia atau sekarang disebut Iran. Kisahnya mendunia lagi setelah ditulis oleh penyair Azerbaijan yang bernama Nizami Ganjavi pada abad ke-15. Ada banyak versi tentang Laila Majnun. Yang akan kita bahas ini adalah rangkuman dari kitab Diwan Majnun Laila yang disarah atau dijelaskan lebih terperinci lagi oleh Syekh Yusuf Farhad. Ada pendapat minor yang mengatakan bahwa kisah Laila Majnun hanyalah fiktif belaka. Tapi faktanya, makam Laila dan Kois ada di Pinjaur, India. Karya-karya tulisan tentang Laila Majnun juga banyak dan bisa dibaca hingga kini. Kenapa kisahnya lebih populer dengan nama Laila Majnun? Padahal nama asli pria tersebut adalah Kois. Begini, kata Majnun itu satu akar kata dengan jannah dan janin, yang juga merupakan turunan kata dari jin. Artinya, sesuatu yang tersembunyi atau tertutupnya sesuatu dari panca indera. Dalam bahasa Arab juga ada junnah atau perisai, yakni alat untuk menutupi badan manusia saat perang. Surga atau jannah itu adalah suatu tempat yang tersembunyi. Janin ialah sesuatu yang tertutupi oleh perut ibunya. Sedangkan Majnun adalah orang yang pikirannya tertutup atau terhalang sesuatu. Dalam bahasa sehari-hari kita menyebutnya gila. Itulah yang terjadi pada Kois, gila karena cinta. Al-cerita, Kois, pemuda tampan dan cerdas anak orang kaya yang jadi idola di sukunya. Ia adalah penyair handal. Bahkan Qasidah Udhriyah adalah karangan Kois pada saat itu. Adapun Laila adalah gadis tetangga desa yang berasal dari keluarga terhormat. Kois dan Laila pertama kali berjumpa di sebuah madrasah unggulan milik keluarga Kois. Kalau istilah sekarang kira-kira semacam madrasah aliyah bertaraf internasional. Kois jatuh cinta pada Laila sejak pandangan pertama. Dalam pikiran Kois cuma ada 3 hal. Laila, Laila, dan Laila. Suatu hari setelah Laila lulus sekolah, keluarga Laila mengadakan pesta tasyakuran, mengundang warga sekitar untuk makan-makan. Dalam budaya Persia saat itu, tuan rumah berdiri di ujung meja makan untuk menyambut tamu sambil memberikan piring makanan pada undangan yang sudah antri. Laila memberikan piring satu persatu pada tiap orang yang mendekat kepadanya. Dan saat tiba giliran Kois, piring tersebut justru dibanting dan dipecahkan oleh Laila. Kois kemudian kembali ke antrian. Hingga tiba gilirannya lagi, Laila membanting piring lagi di depan Kois hingga 3 kali. Orang-orang yang melihatnya pun berkata kepada Kois, "Hai Kois, apa yang kamu harapkan pada Laila? Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Apa kamu gak lihat? Dia memecahkan piring di hadapanmu." Kois tersenyum sambil berkata, "Laila sengaja memecahkan piringku agar aku bisa kembali mengantri lagi. Jika aku mengantri lagi, maka kita akan saling memandang lagi hingga berkali-kali." Inilah bahasa cinta dari Kois dan Laila. Sesuatu yang tidak direncanakan tapi langsung difahami oleh mereka berdua. Suatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak saling cinta. Nah, para sufi mengambil hikmah dari kejadian ini. Orang kalau sudah cinta, kejadian seburuk apapun tetap akan dipandang dengan kacamata cinta. Kalau Allah memberi ujian, mungkin karena Allah senang berlama-lama denganmu. Allah senang jika kamu makin mendekat kepadanya. Sikap Laila digambarkan sebagai sikap Allah yang selalu memberikan kita cobaan. Hamba yang baik pasti bahagia karena itu tanda bahwa Allah mencintainya. Kliwon demi kliwon berlalu, cinta Kois dan Laila semakin mendalam. Hingga pada akhirnya, orang tua Kois meminta Laila pada orang tuanya agar bersedia menikahkan Laila dengan Kois. Tanpa berpikir panjang, orang tua Laila langsung menolaknya dengan alasan beda kasta. Karena adat di Persia saat itu mirip-mirip di India di zaman sekarang, lebih mengutamakan kasta daripada harta, apalagi hati. Tak lama kemudian orang tua Laila menjodohkannya dengan saudagar kaya bernama Abdus Salam. Hancurlah hati Kois saat mendengar berita itu. Dari sini Kois mulai gila. Kemana-mana ia memanggil Laila. Kemana-mana ia membaca puisi berisi pujian kepada Laila. Ketika arah angin berhembus ke arah rumah Laila, Kois menitipkan salam.
Ketemu sungai pun, ia langsung memetik bunga dan melemparkannya mengikuti arus sungai sambil mengirimkan salam ke Laila. Kalau ini emang beneran gila sih. Bangsa Timur Tengah termasuk Persia terkenal dengan dunia syairnya yang indah. Kois yang sedang gila dicari orang-orang karena ditunggu syairnya yang dianggap indah. Para pemuda tukang kopi paste saat itu sangat menanti dan mencari Kois hanya untuk mendengar syair-syair romantis dari Kois. Inilah bedanya Persia dengan Indonesia. Di sana orang gila ditunggu syairnya. Di Indonesia, orang gila ditanyain nomor togel. Kenapa? Karena yang nanya dan yang ditanya sama-sama gila. Saat sedang merenung, salah satu teman Kois saat itu ada yang bertanya, "Wahai Kois, kenapa kamu cinta mati sama Laila? Padahal masih banyak wanita lain yang lebih cantik dari Laila." Kois menjawab, "Iya, karena kamu melihat dengan mata kamu. Andai saja kamu bisa melihat dengan mataku, kamu tak akan menemukan keindahan lain selain Laila. Hanya yang mencintai tahu keindahan yang dicintai," kata Kois. Hal inilah yang menginspirasi Jalaluddin Rumi untuk membuat syair yang salah satu baitnya berisi, "Cinta menyebabkan sesuatu tampak menawan, tapi sesuatu yang menawan tak selalu menyebabkan jatuh cinta." Suatu hari, saat kerinduannya pada Laila semakin tak terbendung, Kois melihat seekor anjing dari kampung Laila. Kois lalu mengikuti anjing itu dengan harapan, siapa tahu anjing ini bisa menyampaikan salamnya kepada Laila. Kois berlari hingga melewati masjid dan di situ terdapat orang sedang sholat berjamaah. Kois tetap saja lari. Sepulangnya dari mengejar anjing, Kois ditegur oleh orang-orang yang sholat di masjid tadi. "Wahai Kois, kami semua sholat berjamaah di sini. Kenapa kamu malah sibuk mengejar anjing?" Kois pun menjawab, "Demi Allah, aku hanya fokus kepada anjing dan Laila yang sangat kucinta. Makanya aku tak peduli dengan apapun termasuk kalian. Sedangkan kalian sedang berbicara dengan Allah, kenapa masih bisa memperhatikan diriku? Aku saja yang sedang mengejar anjing sama sekali tak melihat kalian." Nah, para sufi mengambil hikmah bahwa ini merupakan tamparan keras buat kita yang tidak khusyuk beribadah. Fokus kita selalu teralihkan pada hal-hal yang tidak penting. Pada akhirnya yang ditakuti Kois pun terjadi. Laila jadi menikah dengan Abdus Salam. Kois yang tetap mencintai Laila menyendiri di hutan belantara. Suatu saat lengannya terkena duri dan berminggu-minggu kemudian darah dalam luka tersebut membeku dan menghitam. Kois pun mendatangi seorang tabib atau dokter. Tabib itu menyarankan agar lengannya dibedah supaya darah yang beku tersebut bisa dikeluarkan. Tapi Kois menolaknya. Kata tabibnya, Kois, kamu kan masuk hutan rimba berani. Kemana-mana sendirian malam-malam berani. Kenapa dibedah saja takut? Begini tabib, aku bukan takut kulitku yang sakit, tapi aku takut pisaunya menyakiti Laila. Karena dalam tubuhku ini juga ada Laila. Di setiap aliran darahku ada Laila. Kalau kulitku perih, maka Laila juga akan merasakan perih. Tabibnya pun langsung tepuk jidat pelan-pelan. Setelah Laila menikah, Kois yang makin gila lebih sering mengasingkan diri dari keramaian. Apalagi setelah tahu bahwa Laila pindah rumah bersama suaminya, jauh dari tempatnya berada. Bahkan saat Laila meninggal pun, Kois pun baru mendengar berita tersebut beberapa bulan kemudian. Nggak bisa dibayangkan betapa sedihnya Kois. Dia pun langsung mengunjungi makam Laila dan memeluk pusaranya. Beginilah cinta, deritanya tiada pernah berakhir. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Kois setiap hari berada di makam Laila dan meninggal di situ juga 2 tahun setelah kematian Laila. Makam Laila dan Kois hingga kini tetap ramai dikunjungi orang. Bahkan setiap tanggal 14 Juni ada pekan raya yang dihadiri oleh pasangan remaja dan pengantin baru dengan harapan mendapat berkahnya cinta sejati Laila Majnun dan bisa bertahan hingga akhir hayat. Tak ada rotan akar pun jadi. Ayo subscribe.